Astagfirullah, pagi-pagi buta, seekor ayam kalkun raib dari kandangnya. Tapi yang bikin heboh, ondel-ondel jadi detektif dadakan. Dia bawa kaca pembesar, pakai selendang ala Sherlock Holmes, terus nunjukin jejak kaki misterius ke arah kebun pisang. Ini sinetron atau teka-teki kampung, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita gokil lainnya bareng ondel-ondel. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kisah hari ini yang bikin ketawa sampai gemetar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita dalam kisah penuh hikmah dan canda tawa ini. Tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, teman-teman. Karena setiap satu sholawat bisa jadi sebab turunnya berkah. Amin. Yuk kita semua terus berusaha jadi pribadi yang bertakwa, jujur, dan amanah, bahkan dalam urusan ayam kalkun sekalipun, hehehe. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa." Nah lo, jangan asal nuduh sebelum bukti lengkap ya. Tulis juga kalian dari mana nih asalnya di kolom komentar. Biar kita tahu siapa saja detektif-detektif kampung dari seluruh penjuru Indonesia. Tonton sampai selesai ya, karena ada pertanyaan kuis di deskripsi. Siapa yang jawab benar, akan dapat hadiah doa spesial di bagian penutup. Yuk lanjut. Pagi itu, matahari belum sempat menyapa dengan cahayanya yang hangat, tapi ada yang sudah lebih dulu membangunkan seluruh isi kampung. Teriakan histeris seorang peternak tua bernama Pak Mul. Ya Allah, ayam kalkunku hilang. Ayam kalkunku. Suara teriakan itu bergema di antara kabut tebal yang menyelimuti desa. Burung-burung di pepohonan sampai terbang kaget, dan kambing tetangga pun ikut mengembik karena panik. Suasana yang biasanya damai di pagi hari berubah drastis menjadi penuh ketegangan, dan tentu saja, rasa penasaran. Pak Mul, dengan rambut putih acak-acakan dan sarung yang setengah melorot karena terburu-buru, berdiri terpaku di depan kandang ayam kalkun miliknya. Pintu kandang terbuka lebar, seolah-olah ada yang membukanya dengan paksa. Sisa bulu-bulu ayam beterbangan ke udara, melayang-layang dalam kabut, seperti adegan film detektif yang menegangkan. Aroma misteri langsung terasa menusuk hidung. Di tanah, terlihat bekas kaki, bukan kaki ayam, bukan kaki Pak Mul, bukan juga jejak sepatu biasa. Tapi semacam jejak kaki besar dan berantakan, mencurigakan, seperti milik seseorang yang terburu-buru atau mungkin sedang ketakutan, atau malah keduanya. Tetangga-tetangga Pak Mul mulai berdatangan, satu persatu. Ada Bu Yayah yang datang sambil bawa centong nasi, Pak RT yang masih pakai daster istrinya karena salah ambil baju, dan anak-anak yang senang karena merasa ada tontonan gratis. "Pak Mul, ayamnya beneran hilang?" tanya Bu Yayah dengan nada penuh kekepoan khas emak-emak. "Iya, Bu. Kandang kebuka sendiri. Nih lihat, bulunya masih hangat. Ini pencuri belum jauh," kata Pak Mul sambil menunjuk bulu yang menempel di ujung rumput. Beberapa warga mulai mengangguk-angguk serius, seolah mereka adalah tim investigasi profesional. Bahkan ada yang nyeletuk, jangan-jangan ini kerjaannya tuyul pencinta unggas. Namun, detik itu juga, suasana berubah. Dari arah utara jalan kampung, muncul sosok besar dengan kepala merah dan biru, ondel-ondel. Tapi ini bukan ondel-ondel biasa yang sering muncul waktu 17 Agustusan. Bukan pula yang biasa dipakai buat arak-arakan sunatan. Ondel-ondel ini pakai selendang ala detektif, lengkap dengan kaca pembesar di tangannya. Penampilannya bikin semua warga mendadak melongo. "Loh, ondel-ondel detektif?" tanya anak kecil yang gak bisa bedain mana dongeng mana kenyataan. Dengan gaya meyakinkan, ondel-ondel berjalan ke arah kandang ayam kalkun. Dia tidak berkata apa-apa, maklum, mulutnya dari rotan. Tapi gerak-geriknya menunjukkan ketegasan. Pelan-pelan dia menunduk, meneliti tanah dengan kaca pembesarnya, lalu menunjuk ke jejak kaki misterius yang mengarah ke kebun pisang di belakang rumah Pak Mul. "Cek ke kebun pisang," teriak Pak RT, meski nggak ada yang nyuruh. Warga langsung berhamburan mengikuti arah telunjuk ondel-ondel. Yang menarik, meskipun wajahnya tak bergerak, ekspresi ondel-ondel seakan-akan sedang serius. Tangannya berkacak pinggang,
Kaca pembesar tetap ditempelkan ke jejak kaki, dan selendang detektifnya melambai-lambai ditiup angin. Ini kayak Sherlock Holmes, tapi versi Betawi. Celetuk pemuda kampung sambil ngevlog. Kamera HP-nya terus merekam semua adegan, berharap bisa viral di TikTok. Pak Mul, meski masih shock karena ayam kalkun kesayangannya raib, mulai merasa ada harapan. Kalau ondel-ondel udah turun tangan, berarti pencuri ini nggak bakal jauh. Katanya dengan suara yang mulai bersemangat. Di antara kabut pagi yang perlahan menipis, suasana kampung yang tadinya penuh kekhawatiran kini berubah jadi semacam misi penyelamatan nasional. Bahkan ada warga yang mulai bikin yel-yel, selamatkan kalkun, tangkap maling, hidup kampung. Sementara itu, seorang bocah berusia 5 tahun menunjuk ke arah kebun sambil bilang, "Tadi aku lihat orang bawa ayam gede lari ke situ, Om." Semua warga langsung serempak menoleh ke bocah itu, dan Pak Mu langsung jongkok di depannya. "Serius, Dek? Wajahnya kayak gimana?" Bocah itu mikir sejenak lalu jawab, "Kayak orang, tapi bau." Semua langsung tertawa, sementara ondel-ondel hanya diam di tempat, tetap serius seperti detektif sungguhan. Warga makin kagum. Salah satu warga yang suka nonton sinetron menyimpulkan, ini pasti ada dalangnya. Maling ayam kalkun gak akan berani beraksi sendirian. Kita harus kerja sama kayak tim Avengers. Tiba-tiba Bu Yayah nyeletuk, "Avengers tuh bukan buat ayam, Pak." Tapi suasana tetap hangat meski pagi masih dingin. Beberapa warga mulai menyeduh kopi, karena pencarian ayam kalkun ini ternyata lebih seru dari sinetron pagi di TV. Ondel-ondel lalu memberikan isyarat tegas. Dia menoleh ke arah Pak Mul, lalu menunjuk ke jejak kaki, lalu ke langit. Entah maksudnya apa, tapi warga merasa itu tanda serius. Mungkin artinya pencurinya belum pergi jauh. Atau mungkin artinya, angkat tangan ke langit, jangan lupa berdoa. Yang jelas, semua langsung setuju bahwa langkah selanjutnya adalah bawa kasus ini ke kantor polisi. Akhirnya, Pak RT mengambil keputusan cepat. Kita harus lapor. Kita butuh dukungan aparat negara. Semua warga bersorak, dan ondel-ondel mengangguk pelan seolah mendukung keputusan itu. Anak-anak mulai berlarian ke arah jalan, sementara Pak Mul dengan penuh semangat mengganti sarungnya dengan celana panjang, biar kelihatan resmi kalau ketemu polisi, katanya. Dengan langkah tegap dan iringan warga yang masih penasaran, ondel-ondel dan Pak Mul memimpin rombongan menuju kantor polisi desa. Sepanjang jalan, warga lain berdatangan dan bertanya, "Ini demo apa arak-arakan?" Tapi Pak RT dengan bangga menjawab, "Ini investigasi." Dan begitulah, sinetron pagi itu pun dimulai. Seekor ayam kalkun hilang, tapi satu kampung jadi bersatu. Dan semuanya diawali dari satu pahlawan tak terduga, ondel-ondel berkaca pembesar. Tak butuh waktu lama setelah keramaian pagi itu mengguncang kampung, rombongan kecil berangkat menuju kantor polisi desa yang terletak di pinggir lapangan bola berumput setengah hidup. Di tengah-tengah barisan, ondel-ondel berjalan tegap bak komandan pasukan, dengan selendang detektifnya tetap melambai dan kaca pembesar di tangan kanan. Di sebelahnya, Pak Mul tampak lebih tenang, meski wajahnya masih menyisakan bekas air mata, bukan karena kehilangan kalkun saja, tapi juga karena ingat cicilan kandang baru yang belum lunas. Sesampainya di depan kantor polisi, suasana berubah seketika. Warga yang awalnya hanya ikut-ikutan mulai mengerubungi pagar, penasaran dengan kelanjutan drama ayam kalkun hilang yang entah kenapa lebih menarik daripada gosip Pak RW pindah rumah. Anak-anak menyelip di antara pagar kawat, sementara para ibu duduk di bangku panjang sambil ngemil keripik pisang. Yang paling mencolok tentu saja ondel-ondel yang berdiri tegak di samping mobil polisi pick-up. Posturnya mencolok, warnanya mencolok, bahkan gesturnya juga mencolok, padahal dia nggak bisa ngomong. Di dalam kantor, Bribka Ujang, polisi senior yang terkenal sabar namun suka ngelucu, keluar dengan wajah bingung. "Ini kenapa rame-rame? Ada demo? Apa pasar tumpah?" tanyanya sambil memegang segelas kopi. Pak RT cepat-cepat maju. "Bukan, Pak. Ini serius. Pencurian ayam kalkun. Bukti sudah dibawa, saksi sudah ada, dan detektif juga sudah siap." Bribka Ujang mengangkat alis. "Detektif? Siapa?" Saat itulah ia melihat ondel-ondel. Sekilas, Bribka Ujang tampak ingin ketawa. Tapi melihat raut muka warga yang serius, dia mengangguk pelan,
lalu menatap ondel-ondel dari atas sampai bawah. Oke, saya paham. Ini serius. Kemudian dia berdiri lebih tegak. Kalau begitu, laporan resmi silakan disampaikan. Siapa pelapor utamanya? Semua serentak menoleh ke Pak Mul, yang langsung maju dengan semangat juang tinggi. Begini, Pak Ujang, ujar Pak Mul sambil membuka map berisi bukti-bukti. Foto ayam kalkun favorit, peta lokasi kandang, bulu ayam, dan yang mengejutkan, rekaman suara ayam kalkun sebelum hilang. Saya rekam semalam karena ayam ini suka bersuara aneh pas jam 2 pagi. Saya curiga ada makhluk halus yang naksir. Bribka Ujang mencoba menahan tawa, tapi kemudian bersikap profesional. Sementara itu, ondel-ondel berdiri di sisi mobil pick-up polisi, masih dalam posisi siaga. Setiap warga yang lewat diberi tunjuk foto ayam kalkun oleh Pak RT yang kini ditunjuk jadi asisten detektif. Tolong, siapapun yang lihat ayam ini terakhir, lapor, katanya. Seorang ibu-ibu menjawab, saya lihat semalam, Pak. Tapi saya kira itu bukan ayam. Saya kira itu bantal jalan sendiri. Suasana pun makin heboh. Beberapa warga tertawa, beberapa lagi merekam dengan HP. Karena keramaian tak terbendung, polisi memutuskan membawa mobil patroli keliling kampung untuk menyebarkan informasi. Ondel-ondel diangkut ke bak belakang mobil, duduk gagah dengan kaki rotan tergantung. Di tangannya masih ada foto ayam kalkun yang hilang, dan Bribka Ujang mengambil pengeras suara dari dalam mobil. Perhatian warga desa maju bersama, suara polisi terdengar nyaring. Telah terjadi kehilangan ayam kalkun jenis super. Terakhir kali terlihat menuju kebun pisang. Bila melihat terduga, segera hubungi pos polisi atau ondel-ondel di pangkalan ojek. Warga yang melihat iring-iringan itu lewat langsung terheran-heran. Anak-anak mengejar mobil, beberapa ibu melambaikan tangan, dan ada satu bapak-bapak yang nyeletuk. Kalkun doang dicariin pakai mobil polisi, luar biasa. Tapi begitu tahu kalkun itu adalah kalkun super hadiah dari lomba tingkat kabupaten, mereka langsung ikut semangat bantu mencari. Tak hanya itu, dari dalam mobil terdengar rekaman suara ayam kalkun milik Pak Mul yang diputar lewat speaker. Suaranya serak dan khas. Aroh kloh kuh. Suara itu bergema di sepanjang jalan, membuat ayam-ayam kampung lainnya bingung dan takut. Lari berhamburan karena mengira ada alien ayam mendarat. Ondel-ondel tetap fokus. Meski jalannya mobil bergoyang-goyang karena batu-batu di jalan, dia tetap pegang foto kalkun dan sesekali menoleh ke arah semak-semak, berharap muncul sosok mencurigakan. Seekor anjing pelacak duduk manis di sampingnya, memakai kalung tulisannya, Gugun Unit Pencium Khusus Ayam. Anjing itu tampak serius. Sesekali dia berdiri dan mengendus-endus ke arah angin, membuat semua orang semakin yakin, ini bakal ketemu. Si maling pasti keburu ketahuan. Di beberapa titik, mobil berhenti. Ondel-ondel berdiri, mengangkat foto kalkun tinggi-tinggi, dan warga pun mulai maju satu persatu. Pak, saya lihat jejak kaki semalam dekat kandang pepaya, kata seorang bocah. Pak, saya lihat orang bawa karung lari ke sungai, teriak pemuda. Semua laporan dicatat cepat-cepat oleh Bribka Ujang dan diserahkan ke stafnya yang memakai rompi bertuliskan, Tim Kalkun Hunter. Tiba-tiba, dari dalam radio HT mobil polisi, terdengar laporan, ada penampakan orang mencurigakan pakai caping, lari ke arah sawah sambil bawa karung bergerak. Bribka Ujang melirik ondel-ondel yang segera berdiri, seolah berkata, ayo, ini saatnya. Warga yang ikut rombongan langsung bersorak. Petualangan mencari ayam kalkun telah berubah menjadi aksi pengejaran besar-besaran di sawah. Tapi sebelum semua berangkat, Pak Mul sempat berkata sambil menatap langit. Kalkunku, tunggulah aku. Aku akan menyelamatkanmu dengan sepenuh jiwa dan raga. Seorang ibu yang dengar langsung nyeletuk, macam Romeo nyari Juliet aja. Dan dengan semangat yang menyala, iring-iringan mobil polisi, warga, dan ondel-ondel pun tancap gas menuju arah sawah. Misi penyelamatan ayam kalkun terus berlanjut, dan detektif kampung, ondel-ondel berbadan rotan, jadi pahlawan di tengah suasana lucu, tegang, dan tentu saja, penuh semangat kebersamaan. Dengan langkah pasti, mobil polisi pick-up mulai bergerak perlahan menyusuri jalanan desa yang berbatu dan sempit. Suara mesin diesel bergemuruh ringan, menggetarkan permukaan jalan yang masih basah akibat hujan semalam. Di bagian belakang mobil,
Duduklah ondel-ondel dengan tubuh besar dan wajah khas Betawinya yang kini ditambah dengan atribut detektif dadakan, topi Sherlock Holmes, selendang kotak-kotak yang disampirkan di bahu, serta kaca pembesar mainan tergantung di leher. Ia memegang selebaran berisi gambar ayam kalkun yang hilang, dicetak hitam putih dengan tulisan besar di bawahnya, "Buronan berbulu, si kalkun hilang." Ondel-ondel mengacungkan selebaran itu setiap kali mobil melintasi kerumunan warga. Anak-anak berlarian ke pinggir jalan sambil melambai dan tertawa geli melihat si ondel-ondel tampil serius seperti polisi sungguhan. Beberapa ibu rumah tangga menepuk tangan, sementara para bapak yang duduk di warung kopi tak henti-hentinya mengambil foto dengan ponsel jadul mereka. Pemandangan itu sungguh tak biasa, bahkan dalam ukuran kampung yang terkenal damai itu. Seorang ondel-ondel yang biasa tampil di arak-arakan kini berubah peran menjadi pemburu misteri pencurian ayam kalkun. Di bagian depan mobil, seorang polisi desa bernama Pak Arman memegang pengeras suara dari toa kecil berwarna biru. "Perhatian, perhatian. Ini pengumuman penting dari kantor Polsek Desa Mekarjaya," teriaknya dengan suara yang sedikit serak. "Barang siapa melihat atau mengetahui keberadaan ayam kalkun putih milik Bapak Jakir, harap segera melaporkan kepada petugas atau kepada ondel-ondel yang ikut bertugas." Serunya disambut gelak tawa warga yang berkumpul di warung sebelah balai desa. Tapi walau lucu, semua menyadari bahwa ini bukan sekadar pertunjukan. Seekor anjing pelacak bernama Jontor duduk di bagian belakang mobil, tepat di sisi ondel-ondel. Lidahnya terjulur panjang karena kelelahan, tapi hidungnya tetap aktif mencium arah angin, mencoba menangkap aroma asing di udara. Anjing itu milik Pak Roni, relawan Linmas yang kebetulan punya anjing terlatih. Jontor punya prestasi, pernah menemukan kambing tetangga yang terperosok di sumur kering tahun lalu. Kali ini, ia ikut dilibatkan dalam misi penyelamatan kalkun nasional. Setidaknya begitu kata Pak Roni sambil tertawa. Pencarian dimulai dari sekitar rumah Pak Jakir, si peternak tua yang masih terlihat cemas walau sudah mengabarkan ciri-ciri kalkunnya dengan sangat jelas. Bulu putih bersih seperti kapas, paruh agak bengkok, dan satu gelang hijau di kaki kanan. Mereka menyusuri kebun pisang di belakang rumah Pak Jakir. Jontor mengendus tanah, lalu mengarahkan kepalanya ke semak lebat di pinggir kebun. Ondel-ondel dengan lincah turun dari mobil dan mengikuti. Kaca pembesar mainan di tangan kirinya ia gunakan untuk pura-pura memeriksa jejak. Warga yang ikut menyaksikan dari kejauhan tampak menahan tawa sambil ikut penasaran. Setelah menyusuri semak selama hampir 1 jam, jejak kaki kalkun mulai pudar, dan angin mulai bertiup kencang, menggugurkan dedaunan pisang yang kering. Suasana berubah sedikit tegang. Ondel-ondel mengajak tim kembali ke mobil dan memutuskan untuk berkeliling ke sisi timur desa, tempat ada gubuk kosong yang sudah lama ditinggalkan. Menurut warga sekitar, tempat itu sering dijadikan singgahan oleh orang-orang yang lewat tengah malam atau yang menghindar dari keramaian. Saat mendekati gubuk itu, Jontor menggonggong keras sambil mencium tanah. Polisi dan ondel-ondel saling berpandangan. "Sepertinya ada sesuatu di sini," kata Pak Arman. Mereka pun turun dari mobil dan mendekati gubuk itu dengan perlahan. Ondel-ondel berjalan di belakang, kedua tangannya menggenggam kencang kaca pembesar yang kini entah untuk apa lagi fungsinya. Suasana mendadak senyap, hanya terdengar suara daun pisang yang tersibak dan angin yang meliuk di sela bambu. Begitu membuka pintu gubuk yang reot itu, mereka tidak menemukan siapapun. Tapi bau amis khas kandang ayam cukup terasa. Di sudut gubuk, mereka melihat sisa bulu putih yang mirip dengan deskripsi kalkun milik Pak Jakir. Tak hanya itu, ada bekas sisa jagung yang seperti dihamburkan dengan sembarangan. "Jejak makanannya cocok," kata Pak Roni sambil menunjuk ke jagung tersebut. Pak Arman mengambil gambar, sementara ondel-ondel berdiri di tengah ruangan, menopang dagu ala detektif dalam film. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari dari kejauhan menuju mereka. Pak, tadi saya lihat ada orang bawa ayam besar ke arah pematang sawah," teriak anak itu, nafasnya terengah-engah. Polisi dan ondel-ondel langsung naik kembali ke mobil. Pengeras suara kembali menyala. "Warga harap tidak panik. Tim kami sedang menuju lokasi pengecekan," seru Pak Arman lagi. Mobil polisi melaju dengan kecepatan sedang, menabrak sedikit lubang-lubang jalan yang membuat ondel-ondel terombang-ambing di belakang. Ia memeluk tiang mobil sambil tetap memegang selebaran kalkun hilang, kali ini mulai agak lecek. Di sisi kanan, warga berhamburan ke tepi jalan, menonton seperti menyaksikan iring-iringan karnaval.
"Cie, ondel-ondel nangkep maling!" teriak salah satu warga, diiringi sorakan tawa. Sesampainya di pematang sawah, mereka melihat sosok pria berlari, membawa sesuatu besar yang dibungkus kain goni. Sosok itu mengenakan caping dan baju lusuh, berlari terburu-buru menyusuri pematang, seolah tahu sedang diburu. Polisi langsung turun, mengejar, dan ondel-ondel pun ikut turun, meski harus mengangkat sarungnya tinggi-tinggi agar tidak kena lumpur sawah. Kejar-kejaran pun terjadi. Anak-anak desa bersorak-sorai dari gubuk kecil di pinggir sawah, memberi semangat pada ondel-ondel dan polisi. Pria bertopi caping itu terlihat panik, menoleh beberapa kali ke belakang. Kain goni yang dipanggulnya tiba-tiba bergerak-gerak, dan sesekali terdengar suara, guluk, guluk, khas ayam kalkun. Tidak diragukan lagi, itulah si buronan berbulu. Warga yang melihat dari kejauhan ikut heboh. Beberapa bahkan mengabadikan momen itu dengan kamera ponsel. Kejaran makin intens ketika pria itu terpeleset lumpur dan jatuh terguling. Kalkun putih melompat keluar dari goni dan lari ke arah semak. Tapi Jontor langsung mengejarnya dan menggonggong sambil berdiri di depannya. Seolah berkata, "Kamu nggak kemana-mana, ya?" Polisi dan ondel-ondel pun berhasil mengepung si pencuri, yang akhirnya duduk lemas di tengah pematang sawah. Sebelum membawa pencuri ke kantor desa, ondel-ondel sempat bertanya, "Bang, kenapa sih ngambil kalkun? Bukan ayam biasa aja?" Si pencuri, yang ternyata adalah warga kampung sebelah, hanya menjawab pelan, "Kalkunnya lucu, Bang, saya pikir bisa dijual buat beli mainan anak." Ondel-ondel terdiam. Hatinya berdesir. Ini bukan sekadar soal ayam. Ini soal keputusasaan. Ondel-ondel yang biasanya tampil menari sambil memutar-mutar badannya di tengah arak-arakan, kini sedang melompat-lompat di pematang sawah seperti ninja dadakan. Namun karena tubuhnya besar dan berat, setiap lompatan kecilnya menimbulkan suara, deguk-deguk, yang mengagetkan burung-burung sawah. Warga desa yang melihat dari kejauhan malah bersorak menyemangati, sambil tertawa geli melihat ondel-ondel yang biasanya anggun, kini sibuk mengejar maling kalkun. Polisi yang ikut mengejar juga tak kalah lucunya, karena harus mengangkat-angkat celana panjangnya yang basah terkena air sawah. Sementara itu, si maling, pria bertopi caping yang sudah kelelahan, masih berusaha lari sekuat tenaga sambil menggendong ayam kalkun besar yang terus mengepak-ngepakkan sayap. Ayam kalkun itu tampak stres, tapi tetap tidak bisa kabur dari pelukan erat si maling. Suasana semakin ramai ketika anak-anak dari kampung kecil di tepi sawah ikut bersorak dari gubuk bambu tempat mereka bermain. Mereka berteriak, "Cepat, Kak, tangkap malingnya. Ayamnya nangis tuh." Suara tawa dan sorakan dari anak-anak itu menambah semangat ondel-ondel dan polisi. Bahkan anjing pelacak yang ikut dalam misi pengejaran itu pun menggonggong sambil ikut berlari, sesekali menyala ke arah pencuri yang kini terlihat mulai limbung karena kelelahan. Tapi yang paling mencolok adalah gaya ondel-ondel yang berkali-kali harus berhenti sebentar untuk memperbaiki selendangnya yang nyangkut di semak, dan mengangkat sarung tinggi-tinggi agar tidak nyemplung ke lumpur. Bahkan sempat satu kali dia terpeleset, dan bagian topengnya miring hingga terlihat wajah asli di balik ondel-ondel, seorang pemuda baik hati bernama Ucup. Namun Ucup tetap semangat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar soal ayam kalkun, tapi soal keadilan dan ketenangan kampung. Ia tak ingin ada warga yang merasa takut karena pencurian. Dengan sisa tenaga, ia mempercepat langkah. Polisi di belakangnya memberikan isyarat untuk mengepung dari dua sisi. Mereka tahu bahwa di ujung pematang itu ada jalan buntu, karena ada tumpukan jerami dan parit kecil. Saat si maling tiba di ujung jalan itu, ia panik, melihat bahwa jalannya terhalang. Ia pun berusaha melompat melewati parit, tapi karena beban ayam kalkun yang besar, tubuhnya terpeleset dan jatuh ke lumpur. Ayam kalkun langsung terlepas dari gendongan, melompat dan lari ke arah ondel-ondel, seolah mengenali siapa yang menyelamatkannya. Ondel-ondel langsung meraih ayam itu dan memeluknya. Polisi berhasil memborgol pencuri yang kini wajah dan tubuhnya penuh lumpur. "Selesai juga petualangan pagi ini," ujar polisi sambil menghela napas. Warga yang dari tadi melihat kejadian itu mulai mendekat sambil bertepuk tangan. Beberapa orang bahkan merekam momen lucu dan heroik ini dengan ponsel mereka. Ada yang bilang video ini pasti viral, karena baru kali ini ada ondel-ondel ikut menangkap maling ayam kalkun di tengah sawah. Bahkan salah satu anak kecil berteriak,
Ondel-ondel jadi polisi dong sekarang. Adegan pun ditutup dengan ondel-ondel berdiri gagah memeluk ayam kalkun yang tampak bahagia. Sementara si maling duduk pasrah di tepi sawah, menyesali perbuatannya. Anjing pelacak duduk di dekatnya sambil menjilat lumpur di kakinya, mungkin sebagai tanda kemenangan. Langit desa perlahan mulai cerah, dan sinar mentari menyinari wajah-wajah lega seluruh warga. Misi pencarian ayam kalkun telah selesai, tapi nilai dari perjuangan dan kerjasama warga dan ondel-ondel akan selalu diingat sepanjang masa. Mentari sore mulai merunduk ketika mobil polisi berhenti perlahan di depan balai desa. Di sana, suasana telah berubah total dari yang awalnya penuh ketegangan menjadi penuh kehangatan. Si pencuri, pria bertopi caping yang sebelumnya berlari kencang di pematang sawah sambil menggendong ayam kalkun curian, kini tampak duduk bersila di pelataran balai desa. Kepalanya tertunduk dalam, memeluk erat si ayam kalkun seolah sedang menyesali perbuatannya. Nafasnya masih berat, entah karena kelelahan fisik atau beban moral yang akhirnya menghantam. Di sebelahnya, ondel-ondel berdiri dengan tenang dan wibawa. Walau wajahnya tak pernah berubah, ekspresi tubuhnya menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Ia merogoh kantung selendang detektifnya, mengeluarkan botol air minum, dan menyodorkannya perlahan ke tangan si pencuri. "Minumlah dulu, Bang. Tidak apa-apa. Yang penting sekarang mengaku dan tidak mengulangi." Begitu kata ondel-ondel, yang membuat semua orang terdiam sejenak. Polisi desa yang tadi bersemangat mengejar, kini berubah menjadi sosok yang bersahabat. Ia mendekat, menepuk pelan pundak si pencuri sambil tersenyum. Tanda bahwa hukum tidak hanya soal menangkap dan menghukum, tetapi juga memberi kesempatan untuk berubah. Peternak tua yang ayam kalkunnya dicuri pun melangkah pelan mendekat. Awalnya matanya masih tampak geram. Namun melihat si pencuri memeluk ayam itu sambil menitikkan air mata, amarah itu perlahan mencair. Sang peternak menunduk, menghela napas panjang, dan akhirnya mengangguk. "Saya maafkan. Tapi jangan ulangi lagi, ya. Di kampung ini kita harus hidup rukun," ucapnya lembut. Kalimat itu disambut isak haru kecil dari warga yang menyaksikan. Anak-anak yang tadi menyoraki saat kejar-kejaran di sawah kini duduk rapi, memandang penuh rasa takjub. Di latar belakang, spanduk bertuliskan, "Kampung Damai, tanpa maling lagi," terbentang gagah, dihias lampu warna-warni yang baru dipasang oleh pemuda Karang Taruna. Warga kampung berdiri melingkar. Beberapa membawa makanan dan teh hangat untuk dinikmati bersama. Ibu-ibu tampak tersenyum sambil mengajak anak-anak mendekat ke panggung kecil di tengah halaman balai desa. Di sana, ondel-ondel pun diajak naik, bukan sebagai saksi pelapor, tapi sebagai pahlawan kampung yang membawa perubahan dengan cara yang bijak dan damai. Ia berdiri tegak, menghadap warga, lalu mengangkat kaca pembesarnya yang kini sudah tidak dipakai, dan melambai-lambaikan ke semua yang hadir. Tawa lepas pun terdengar, membuat suasana makin cair. Bahkan si pencuri, yang kini telah menerima maaf dari semua pihak, turut tersenyum. Senyum yang menyeratkan penyesalan dan tekad untuk berubah. Polisi memberikan himbauan di pengeras suara bahwa ini menjadi pelajaran penting untuk semua. Menjaga keamanan, saling percaya, dan tidak mudah menuduh sebelum ada bukti. Beberapa hari setelah kejadian itu, video kejar-kejaran di sawah hingga rekaman si ondel-ondel berdiri di samping mobil polisi viral di media sosial. Banyak yang mengapresiasi pendekatan humanis yang dilakukan di desa tersebut. Balai desa pun menjadikan kejadian itu sebagai momentum untuk mencanangkan kampung bebas kejahatan dan memberikan penghargaan khusus untuk ondel-ondel sebagai detektif kehormatan kampung. Sejak saat itu, ondel-ondel bukan lagi sekadar ikon budaya yang tampil di acara-acara perayaan, tetapi telah menjadi simbol penjaga moral dan ketertiban kampung. Dengan senyum yang tak berubah dan gerakan tubuh penuh makna, ia berjalan di antara warga, membawa pesan bahwa kebaikan, kedamaian, dan pengampunan bisa hadir dari siapa saja, bahkan dari sebuah ondel-ondel yang hidup di dunia cerita rakyat. Begitulah akhir dari kisah unik dan menyentuh dari ondel-ondel yang naik mobil polisi, bukan untuk menakuti, melainkan untuk membantu. Sebuah pelajaran sederhana namun dalam, bahwa kebaikan tidak selalu harus datang dari manusia biasa, kadang lewat simbol budaya seperti ondel-ondel pun, pesan moral bisa tersampaikan. Di desa kecil itu, tak ada lagi pencurian ayam kalkun, tidak juga ada dendam yang tertinggal. Yang ada hanyalah canda tawa anak-anak, damainya warga, dan sebuah cerita yang akan terus dikenang tentang bagaimana seekor ayam, seorang pencuri,
dan sebuah boneka besar bisa mengubah wajah kampung menjadi lebih damai. Dan dari situlah, legenda baru dimulai, detektif ondel-ondel dari Kampung Damai.